Yogyakarta 23 Juli 2023. Ini tanggal yang cantik, 23/7/23. Saya akan sampaikan pembukaan firman kepada saudara tentang tokoh akhir zaman yang saat ini sedang ditunggu-tunggu, dicari-cari banyak orang. Di Alkitab kita sering menyebut sebagai malaikat sang surya. Nah, tema pada saat sore hari ini adalah malaikat Garuda. Itu adalah tokoh yang meninggikan Tuhan Yesus. Jadi malaikat Garuda atau malaikat sang surya itu adalah tokoh yang menjunjung tinggi, yang meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, tokoh besar akhir zaman, pemimpin kegerakan akhir zaman yang di dalam kitab Wahyu pasal 10 itu disebut sebagai malaikat yang mukanya sama seperti matahari. Kemudian yang di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat yang ke-9 sampai 11 dari terjemahan lama maupun terjemahan baru disebut sebagai laki-laki, seorang laki-laki dari timur, atau disebut juga burung buas dari timur. Ini dahulu memang merupakan nubuatan untuk Raja Kores Agung yang saat itu dikatakan Tuhan dalam Yesaya, kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat-ayat yang di awal itu Tuhan memakai Kores sebagai orang yang diurapi untuk menjangkau, bahkan untuk menggendong Israel. Sudah punah di akhir zaman, nubuatan Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11 ini kemudian di dalam kitab Wahyu ini digenapi dengan munculnya tokoh besar yang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, mempersiapkan jemaat supaya hidup tak bercela dan akhirnya layak untuk diangkat hidup-hidup ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Itulah yang disebut malaikat sang surya atau malaikat burung Garuda. Dan menurut iman kita yang sudah kita pelajari selama ini, tokoh tersebut munculnya dari negeri Indonesia, satu negeri yang berlambang burung Garuda. Kalau dahulu di dalam kitab Nabi Yesaya ya disebut sebagai ayit atau burung buas. Kemudian saudaraku, tokoh ini pula ini di dalam penangkapan orang di luar yang memahami Alkitab, tokoh ini diterangkap di dalam satu perlambang atau dalam bahasa Jawa itu di dalam Samudono yang menyebut sebagai Satrio Pinandito Piningit Sinisian Wahyu. Ini dalam bahasa Jawa. Jadi orang yang belum mengenal Alkitab itu mengenal seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tokoh besar ini adalah tokoh pelaksana utama dari kegerakan kitab Wahyu. Ini ditulis dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat yang kedua, disebut sebagai malaikat yang gagah, yang rindu supaya 7 meterai itu terbuka. Itu malaikat sang surya. Nanti di Wahyu pasal 10 disebut seperti itu. Kemudian di Wahyu pasal 7 ayat 2 ini disebut sebagai malaikat yang memegang meterai Allah yang hidup. Malaikat dari matahari terbit dari negeri timur. Sudah kemudian di dalam Wahyu pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ke-4 ini kemudian disebut sebagai malaikat yang mukanya sama seperti matahari. Nah, saudara, saya akan menerangkan mengenai sosok tokoh ini ya, saudaraku, supaya saudara jangan keliru. Nanti sebetulnya bukan tokoh malaikat sang surya, bukan tokoh malaikat burung Garuda, tetapi
saudara menganggapnya itu sebagai tokoh tersebut, akhirnya menjadi keliru. Saudara, tentunya tokoh yang disebut sebagai malaikat si unggas nasar, malaikat burung Garuda, atau malaikat sang surya, itu adalah tokoh yang meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Ini perhatikan baik-baik ya saudaraku. Tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan, yang di dalam Alkitab disebut sebagai tokoh atau malaikat yang berwajah seperti matahari. Nah, orang lain ini menangkapnya sebagai Satrio Piningkit ya, tapi saya tidak akan berkomentar ke sana karena ini bagian dari orang lain ya saudaraku. Tetapi di dalam Alkitab saya meyakini bahwa tokoh ini adalah tokoh yang disebut di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4. Malaikat yang berwajah seperti matahari. Saudaraku, di sini Wahyu pasal 10 itu menyebut sebagai malaikat yang mukanya sama seperti matahari. Nah, tentunya tokoh ini adalah tokoh yang meninggikan Tuhan Yesus Kristus, karena tokoh ini membawa mandat spiritual ya, bukan mandat politik. Jadi saya tekankan sekali lagi, tokoh malaikat sang surya, tokoh dari timur yang muncul di akhir zaman memimpin kegerakan besar, itu adalah tokoh yang membawa mandat spiritual. Jadi ini jelas bukan politikus ya saudaraku. Saya jadi ingat, saya itu dulu pernah nyalek saudaraku, tetapi gagal. Nah, saya bersyukur karena Tuhan tidak mengizinkan saya ke sana saudaraku. Dan kalau saya nyalek waktu itu jadi saudaraku, ya saya bisa repot. Jadi saya saudaraku memahami bahwa tokoh ini membawa mandat spiritual, bukan mandat politik. Mandat spiritual ini tertuang di dalam makna saudaraku, dalam surat perjanjian Tuhan saudaraku, yaitu di dalam kitab Wahyu. Dan inti dari mandat spiritual dari malaikat sang surya itu adalah untuk mempersiapkan jemaat menyambut kedatangan Tuhan Yesus di akhir zaman dan menyelamatkan jemaat dari bahaya masa antikris. Ini mandat spiritual yang diterima oleh malaikat yang dijuluki sebagai malaikat sang surya, sebagai malaikat burung Garuda, atau kalau orang lain itu menangkapnya di dalam bahasa mereka, mungkin ini yang disebut mereka Satrio Pinandito Piningit. Itu bukan tokoh politik saudara, tapi tokoh yang membawa mandat spiritual. Kalau tokoh yang membawa mandat spiritual itu tidak hanya untuk Indonesia, tetapi untuk berbagai negara, berbagai pulau, menjangkau pulau-pulau, menjangkau benua, supaya pulau-pulau, benua, manusia di seluruh dunia ini akhirnya memperoleh satu keselamatan yang kekal. Saudaraku, jadi sekali lagi saya sampaikan, tokoh yang disebut di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4, yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat 10 dan 11 sebagai tokoh dari timur, malaikat burung Garuda. Ini tokoh yang meninggikan Tuhan Yesus Kristus, karena tokoh ini membawa mandat spiritual. Kores dulu itu juga diurapi Tuhan. Saudara bisa membaca nanti ayatnya. Saudara, maka tokoh dari timur yang disebut sebagai malaikat si unggas nasar, malaikat burung Garuda, itu adalah tokoh yang meninggikan Tuhan Yesus Kristus, bukan membangun menara diri sendiri. Jadi kemarin sudah saya sampaikan, jangan sampai terjebak di dalam kultus individu. Begitu bangsa Israel itu, saudaraku, dalam tanda kutip ya, mendewa-dewakan Musa. Musa menjadi idola yang begitu luar biasa.
Hingga akhirnya terjadi kesalahan ketika Tuhan Yesus itu datang, Tuhan Yesus ditolak. Itu karena pemberhalaan kepada Musa dari bangsa Israel. Saudaraku, dan itu diawali oleh Musa sendiri yang salah karena sempat mencuri kemuliaan Tuhan ketika memukul batu gunung. Saudaraku, nah dari contoh yang salah seorang pemimpin ini akibatnya, saudaraku, padahal salahnya sedikit Musa ini, saudaraku. Musa sendiri tidak bisa mencapai negeri yang dijanjikan. Artinya apa yang dijanjikan Tuhan itu bisa batal, saudaraku. Sebelumnya kan Musa dijanjikan masuk ke tanah perjanjian, tetapi karena dia melanggar, saudaraku, melanggar etika surga, saudaraku, mencuri sedikit saja dari kemuliaan Tuhan. Akibatnya Musa gagal masuk negeri perjanjian. Nah itu, saudaraku, dari kesalahan kecil itu akhirnya Israel pun sekarang sebagian besar terjerumus di dalam dosa pemberhalaan. Karena, saudaraku, begitu mengidolakan Musa, akhirnya ketika Tuhan Yesus Kristus itu datang, ditolak. Nah, kewajiban kita di akhir zaman adalah melakukan satu kegerakan untuk menjangkau bangsa Israel. Saudara, jadi mandat spiritual ini tertuang di dalam kitab Wahyu yang intinya adalah untuk mempersiapkan jemaat menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman, supaya jemaat itu tetap hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang dan menyelamatkan jemaat itu dari bahaya masa antikris ini. Mandat spiritual yang diterima oleh malaikat sang surya. Saudara, mandat spiritual ini merupakan perjanjian abadi antara Tuhan dengan orang yang diutusnya tersebut. Kita akan baca kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 7. Saya mohon Pak Nindra membacakan Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 7. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Amin. Jadi ini wahyu Yesus Kristus. Jadi inilah yang akan disampaikan oleh tokoh yang namanya malaikat sang surya tadi, wahyu Yesus Kristus. Saudaraku, kemudian ayat yang kedua. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Terus, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Terus, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Amin. Sampai di sini. Jadi yang ditinggikan oleh malaikat sang surya, yang ditinggikan oleh tokoh dari timur, yang nenek moyang kita dahulu menangkap di dalam satu Samudono. Dan saya yakin, saudaraku, ini mungkin yang dimaksud dengan Satrio Piningit itu adalah malaikat sang surya ini, saudaraku. Nah, saudara, dan yang datang di akhir zaman itu karena Tuhan Yesus, maka malaikat sang surya itu saya yakin juga adalah orang yang meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan tokoh yang mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, saudara. Kemudian ayat yang ke-6, Pak Nindra. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ayat 7. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Iya. Jadi saudaraku, di sini dikatakan juga Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Saudaraku, jadi ini
sudah saya sampaikan kemarin, yang akan datang di akhir zaman itu bukan Tuhan Yesus di dalam tubuh darah dan daging yang tingginya setinggi saya ataupun lebih tinggi sedikit gitu, saudaraku, bukan, saudaraku, tetapi Tuhan di dalam bentuk kemuliaan. Tuhan seperti ketika Tuhan mencipta Adam dan Hawa, Tuhan seperti ketika dimuliakan di atas gunung. Tuhan itulah yang akan datang di akhir zaman. Ya, saudaraku, ini arti dari ayat yang ke-7. Saudara, untuk mempersiapkan jemaat, menyatukan jemaat itu bukan karena kepentingan apapun, saudaraku, selain untuk mempersiapkan jemaat itu menyambut kedatangannya. Ya, saudaraku, jadi malaikat sang surya ini bebas dari kepentingan politik, bebas dari kepentingan ekonomi. Saudaraku, kepentingan politik, kepentingan ekonomi adalah hal yang terlalu remeh untuk kerajaan surga. Makanya nanti justru kalau saudara melihat antikris di Wahyu pasal yang ke-13 dari ayat pertama sampai ayat terakhir, justru antikris itu nanti akan berkuasa di dunia politik dan ekonomi, akan sangat berkuasa. Tetapi saudaraku, malaikat sang surya ini, saudaraku, dia bebas dari kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik. Jadi kalau saya berkhotbah, saya bebas dari kepentingan politik. Saya tidak berafiliasi dengan kepentingan politik manapun, termasuk kepentingan politik Israel ataupun kepentingan politik Indonesia ataupun kepentingan politik luar negeri. Saya bebas. Tidak ada di dalam kepentingan politik manapun. Yang menjadi tugas dari saya, saudaraku, ini adalah supaya, saudaraku, Tuhan Yesus itu diterima oleh bangsa Israel. Ini tugas utama kita. Nggak usah main politik, saudaraku. Nah, itu politik nanti ada urusannya sendiri, yang akan mengurus sendiri. Tetapi bagian kita, saudaraku, itu adalah mempersiapkan jemaat, menyatukan jemaat, dan membuat bangsa Israel itu, saudaraku, bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Kita malah harus bebas dari kepentingan politik. Kita tidak usah berafiliasi dengan kepentingan politik manapun. Karena untuk menyuarakan kebenaran itu kita harus betul-betul murni, hati kita itu jernih. Saudaraku, yuk kita akan lihat justru nanti kepentingan politik, kepentingan ekonomi itu adalah hal yang akan dipakai merupakan permainan antikris dan nabi palsu di akhir zaman. Kita akan baca Wahyu pasal 13 ayat 14 dan sampai 18. Ini tentang kepentingan ekonomi. Nanti akan dimonopoli oleh satu sistem. Kita akan baca Wahyu 13 ayat 14 sampai 18. Pak Nendra. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Amin. Ini politiknya antikris. Jadi mendirikan patung antikris di akhir zaman nanti. Ketika zaman antikris itu terjadi, supaya nanti manusia terbawa di dalam satu politik global dunia. Kemudian ayat yang ke-15, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Nah, ini kepentingan politik juga. Politik itu bisa menciptakan undang-undang yang sedemikian, saudaraku, bahkan mengikat, memaksa seluruh warga dunia untuk menyembah patung antikris. Kapan itu? Ya nanti 3,5 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ayat 16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Amin. Jadi ini
kepentingan politik yang digabungkan dengan kepentingan ekonomi, menciptakan undang-undang yang mengikat seluruh penduduk dunia untuk mau memakai satu tanda, ya. Dan tanda ini nanti memungkinkan manusia itu diakses dari berbagai tempat, dimanapun dia berada akan terdeteksi. Sudah kemudian ada 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ya, jadi ini yang penting di sini ialah hikmat. Di sini jadi nanti manusia di akhir zaman itu akan diberi tanda, memakai tanda, dipaksa memakai tanda. Tanda di sini disebut karagma. Karagma itu semacam merek gitu loh, saudaraku, trade merek yang ditanamkan di sini dikatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Jadi di tangan kanan dan di dahi atau pada dahinya. Saudara, tapi saudara tenang saja. Ini ketika masa ini terjadi, ketika nanti ada undang-undang yang dimaklumatkan oleh pemimpin dunia pada saat itu bahwa manusia harus memakai tanda karagma 666, itu yang akan ketemu dengan zaman itu adalah orang-orang yang tertinggal, ya, saudaraku. Nah, sedangkan yang lain, orang-orang yang hidupnya terukur sebagai bait suci Allah, itu akan sudah dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, itu yang mencapai ruang Maha Kudus. Kemudian yang mencapai ruang kudus itu akan diungsikan, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, ke padang belantara pengungsian. Kemudian yang kanak-kanak rohani, yang tidak dewasa rohaninya juga, saudaraku, itu nanti mereka akan tertinggal dan mereka akan bertemu dengan satu zaman yang pada zaman itu manusia diharuskan memakai tanda 666. Jadi perhatikan ya, siapapun itu, siapapun orang itu, kalau orang itu sampai menemukan satu zaman di mana pada zaman itu manusia disuruh, dipaksa memakai tanda karagma 666 di dahi dan di tangan kanannya, artinya orang itu sudah tertinggal. Saudaraku, jadi perhatikan baik-baik ya, siapapun orangnya, saudaraku, besar kecil tua muda, kaya miskin, kalau menemukan satu masa atau satu zaman di mana pada masa itu orang dipaksa, orang diharuskan memakai tanda 666, artinya orang tersebut adalah orang yang tertinggal. Sedangkan orang yang mencapai ruang kudus, rohaninya terukur, itu sudah diungsikan, Wahyu pasal 12 ayat 6. Apalagi orang yang mencapai ruang Maha Kudus rohaninya, itu sudah langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ya saudaraku, jadi ini dari pelajaran tabernakel terbuka rahasia ini, bahwa yang mencapai ruang Maha Kudus itu akan langsung harpaso, langsung repce. Kemudian yang mencapai ruang kudus itu diungsikan ke padang belantara pengungsian. Kemudian yang kanak-kanak rohani baru ketemu dengan zaman di mana orang harus memakai tanda 666 ini. Dan ada dua opsi: menolak, itu berarti dia nanti tetap masuk surga, tetapi dia harus mati di tangan antikris. Atau menerima, maka dia akan memperoleh akses kenikmatan duniawi, kenikmatan hawa nafsu, tetapi nanti dia akan kehilangan keselamatan dan menjadi pengikut antikris sampai neraka. Ya, saudaraku. Saudara, sementara itu malaikat burung Garuda atau malaikat sang surya, atau kalau orang Jawa mungkin itu yang disebut dengan Satrio Piningit, itu memiliki tugas spiritual atau mandat spiritual. Nah, jadi bukan mandat politik ya saudaraku, menyatukan gereja Tuhan, mandat spiritualnya saudaraku, mempertobatkan Israel. Nah, sampai saat ini saudaraku, karena dahulu bangsa Israel itu
begitu mengistimewakan Musa sehingga ketika Tuhan Yesus itu lahir tidak sedahsyat Musa, tidak melakukan mujizat membelah laut seperti Musa, maka kemudian bangsa Israel ini menolak Tuhan Yesus sebagai penebus, sebagai Mesias dan juru selamat bagi dunia. Saudara, jadi tugas malaikat burung Garuda atau malaikat sang surya, atau mungkin itu kalau orang-orang di Jawa itu menyebutnya sebagai malaikat sang surya, ini mungkin ya, saya tidak memastikan, itu memiliki tugas spiritual atau mandat spiritual, yaitu menyatukan gereja Tuhan, mempertobatkan Israel. Nah, sampai saat ini Israel itu dibenci banyak orang karena memang sikapnya yang saudaraku kurang baik terhadap sekitarnya, saudaraku. Nah, ketika kegerakan kuda putih itu terjadi, nanti Israel itu harus bertobat. Dan ketika kegerakan kuda putih itu terjadi, yang memimpin juga adalah malaikat sang surya ini, saudaraku, yang didampingi oleh 7 tokoh lain yang disebut sebagai ketujuh guru. Kuda putih, kuda hitam, kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu. Saudaraku, itu penunggang-penunggangnya adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Jadi malaikat si burung Garuda atau malaikat sang surya itu memiliki mandat spiritual, bukan mandat politik. Jadi tidak berpolitik dia, saudaraku. Mandat spiritualnya apa? Saudaraku, menyatukan gereja Tuhan, kemudian mempertobatkan Israel. Ini proyeknya Tuhan, saudaraku. Mempertobatkan Israel ini, saudaraku. Kalaupun saya tidak ngomong, nanti orang lain akan ngomong, saudaraku. Pertobatan Israel ini, saudaraku. Dan mempersiapkan jemaat untuk masa pengangkatan atau harpaso. Makanya berat ini tugasnya, karena mempersiapkan jemaat supaya tetap sehat. Di sini ada jemaat yang misalkan sakit begitu saja, ya kita doanya kenceng ya, saudaraku. Ada seorang ibu yang sakit muntaber, ya kita doakan ya pelan-pelan sembuh, saudaraku. Ada yang sakit apa-apa gitu, saudaraku, sembuh juga, saudaraku. Jadi luar biasa, bukan hanya di tempat ini, di tempat jauh pun kalau yakin dengan pengajaran yang saya sampaikan, saudaraku, nanti kuasa Tuhan itu akan bekerja, akan menjamah, akan menyembuhkan. Sudah yang dikasih Tuhan, malaikat si burung Garuda atau malaikat sang surya, atau mungkin itu yang disebut sebagai satrio piningit di dalam bahasa Jawa. Mungkin loh, saudaraku, saya tidak memastikan itu, saudaraku, karena itu bahasa Jawa, saya tidak akan memastikan ke sana. Jadi yang disebut malaikat burung Garuda ini yang pasti, atau malaikat sang surya, itu yang disebut dalam Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4, itu memiliki tugas spiritual atau mandat spiritual. Jadi tidak berpolitik. Tugasnya itu menyatukan gereja Tuhan, kemudian mempertobatkan Israel dan mempersiapkan jemaat itu untuk bisa diangkat atau harpaso. Ini tugas berat. Nah, saudaraku, tugasnya juga mengikuti jejak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu, saudaraku, dia menolak ketika murid-murid menginginkan dia menjadi raja secara politik. Saudaraku, Tuhan Yesus nolak, nggak mau, saudaraku. Kita akan baca Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Amin. Saudaraku, jadi Tuhan Yesus itu ketika dipaksa-paksa waktu itu, Tuhan, mau pulihkan kerajaan Israel sekarang ini, saudaraku. Tuhan tetap diam, nggak mau berpolitik, Tuhan, saudaraku. Terus ketika Tuhan itu disalib, bahkan Tuhan diolok-olok. Inikah raja yang hebat itu, yang memakai mahkota dasar? Itu kita akan baca Matius pasal 27. Jadi Tuhan itu ketika di dalam percaturan dunia politik, Tuhan Yesus itu diolok-olok, saudaraku.
Kita akan baca Matius pasal 27 ayat 27 sampai 31. Yesus diolok-olokkan. Iya, Yesus diolok-olokkan itu ketika Tuhan di depan penglihatan orang-orang yang melihat secara politik. Ayo kita lihat. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Amin. Jadi ketika Tuhan Yesus itu disalib, saudaraku, ini di dalam dunia perpolitikan Tuhan Yesus itu malah diolok-olok, saudaraku. Keberadaan dia sebagai penerima mandat spiritual menjadi raja di atas segala raja, yang nanti di akhir zaman akan diwujudkan di dalam kerajaan 1000 tahun damai, saudaraku. Ini diolok-olok, saudaraku. Tuhan Yesus dikatakan di sini, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Nah, Tuhan tidak berpolitik padahal, saudaraku. Terus mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Amin, saudaraku. Nah, seperti Tuhannya yang tidak mau, yang tidak membawa mandat dan tidak mau membawa mandat politik, demikian pula malaikat burung Garuda, demikian pula tokoh dari timur, demikian pula malaikat sang surya tidak akan mau terjun ke dunia politik. Beda dengan antikris, saudara. Kalau antikris malah terjun. Nanti digambarkan itu nanti di Wahyu pasal 13 itu, saudaraku, ya itu kerajaan-kerajaan itu, saudaraku. Tetapi kalau malaikat sang surya ini yang akan dibentuk itu imamat rajani. Jadi dia tidak berpolitik, karena yang diemban adalah mandat spiritual. Jadi malaikat sang surya atau malaikat burung Garuda, atau mungkin yang dikenal oleh orang Jawa itu sebagai Satrio Piningit, itu adalah, saudaraku, tokoh penyelamat di akhir zaman yang memiliki mandat menyelamatkan Israel, menggendong Israel, menginjili Israel. Ya, saudaraku, ini dinubuatkan dalam Yesaya pasal 46 ayat 10 sampai yang ke-13. Ini dahulu nubuatan untuk Raja Agung Kores, ya, yang diurapi juga dikatakan dalam ayat seperti itu. Yesaya pasal 6 ayat 10 sampai 13. Yesaya 46 ayat 10 sampai 13. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. 11. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Amin. Di sini saya akan tersentil dengan satu kata, ya, yang memanggil burung buas dari timur. Nah, dulu Kores itu apa lambangnya burung buas, ya? Coba nanti saudara cek, ya. Kemudian, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Jadi selain itu menunjuk kepada Kores yang dinyatakan pada pasal dan ayat-ayat sebelumnya, saudaraku, ini menunjuk pada kejadian di akhir zaman ketika Tuhan kembali menggendong, menyayangi Israel kembali. Jadi Injil itu, saudaraku,
keselamatan itu berasal dari bangsa Israel. Saudaraku, kemudian saudaraku, karena Tuhan Yesus itu di sana ditolak dan sebagian besar bangsa Israel sampai sekarang ini masih menolak Tuhan Yesus, bahkan prosentasenya besar. Kalau ada 7 juta orang Israel yang terima Tuhan Yesus itu baru 70.000 atau 80.000, itu kan masih kecil sekali, belum mencapai kuota ya saudaraku. Nah, ketika nanti kuota keselamatan untuk bangsa-bangsa lain itu sudah masuk, sudah penuh, maka Tuhan itu akan kembali membawa Injil itu kepada Israel. Jadi Israel itu sekarang banyak yang nggak terima Tuhan Yesus, dan kita harus menginjili mereka. Inilah mandat yang diterima oleh malaikat burung Garuda. Mandatnya itu membawa Injil kepada bangsa Israel. Nah, otomatis yang disebut malaikat Sang Surya atau yang disebut sebagai malaikat si burung Garuda itu tokoh yang meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana bisa menginjili bangsa Israel kalau dia tidak meninggikan Tuhan Yesus Kristus? Bangsa Israel itu saudara-saudaranya Tuhan Yesus, sementara kita ini digambarkan gitu sebagai jaitun liar. Kalau bangsa Israel itu jaitun asli ya saudaraku. Jadi kita itu jaitun liar. Nah, dari jaitun liar ini nanti akan dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau bangsa Israel. Untuk apa? Untuk percaya kepada Injil. Jadi otomatis orang yang akan dipakai untuk menyelamatkan bangsa Israel percaya kepada Injil Kristus itu adalah tokoh yang menjunjung tinggi Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini harus dipahami. Nanti jangan sedikit-sedikit, wah itu tokoh dari timur, ternyata dia tidak meninggikan Tuhan Yesus, saudaraku. Nah, ya bukan, saudaraku, pasti bukan. Sedahsyat apapun, sekaya apapun, saudaraku, sebanyak apapun pengikutnya, kalau dia tidak meninggikan Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, dia itu nggak akan bisa mempertobatkan Israel untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena yang dibawa ke Israel itu berita tentang Injil, maka orang yang membawa itu juga orang yang harus menjunjung tinggi Tuhan Yesus Kristus. Jadi malaikat Sang Surya atau malaikat burung Garuda, atau mungkin, saudaraku, ini saya berkata ini mungkin, yang nenek moyang kita dahulu menangkapnya itu sebagai Satrio Pinandito, makanya Pinandito ya, Satrio Pinandito Piningit. Itu, saudaraku, adalah tokoh yang saya katakan meninggikan Kristus Yesus, saudaraku. Dan itu munculnya dari Indonesia, saudaraku, dari negeri yang jauh yang berlambang burung Garuda. Coba nanti dicek ya, Kores itu lambangnya burung Garuda apa tidak? Mungkin iya, saya belum ngecek ya tentang pengetahuan ini. Nanti dicek Kores yang dahulu dinubuatkan itu lambangnya dulu, kerajaannya itu burung Garuda apa bukan? Ayit atau bukan ya? Dicek. Karena ini pertama memang dahulu menunjuk kepada Kores ya, tapi di akhir zaman menunjuk munculnya tokoh dari timur, dari bangsa yang jauh, dari negeri matahari terbit. Saudaraku, Wahyu pasal 7 menulisnya demikian. Nah, kalau Kores kan bukan dari negeri matahari terbit, juga tidak membawa meterai Allah yang hidup. Ini bedanya nubuatan antara kepada Kores yang menyelamatkan Israel, dan di akhir zaman malaikat burung Garuda dari negeri jauh, dari negeri timur yang jauh, yang membawa meterai Allah yang hidup. Nah, kalau Kores dulu nggak membawa meterai Allah yang hidup. Saudaraku, ini bedanya. Jadi nubuatan itu, saudaraku, dari tahap ke tahap itu mengalami penyempurnaan, penggenapan dan penyempurnaan. Ayo sekarang dilanjutkan ayat 11 tadi. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan keputusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Terus, dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak,
orang-orang yang jauh dari kebenaran. Terus, Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. amin. Saudaraku, ini pertama menunjuk Raja Agung Kores dahulu ya, saudaraku. Kemudian di akhir zaman ini menunjuk kepada tokoh dari timur, dari negara yang berlambangkan burung buas, atau kalau dalam bahasa Jawa ini manuk garuda, burung garuda. Kalau dalam bahasa aslinya itu ayit. Karena bangsa Israel itu nggak tahu nama Garuda, ya mereka sebutnya ayit kalau melihat Garuda itu. Saudaraku, kita akan melihat kalau di akhir zaman ini perbedaannya apa dengan ketika nubuatan di Kores. Saudaraku, di akhir zaman itu malaikat burung Garuda ini dia yang membawa materai Allah yang hidup, Kores tidak. Yuk kita baca Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Nah, 2 perhatikan. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Terus, Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. amin. Ini tugas malaikat Sang Surya, malaikat Garuda dari timur, dari negeri yang berlambang unggas Garuda. Perbedaannya dengan Kores apa? Kalau malaikat Garuda ini dia membawa materai Allah yang hidup, dia akan bisa nanti memeteraikan bangsa Israel, membuka mata hati bangsa Israel. Saudaraku, akan membawa kembali mujizat-mujizat Musa. Saudaraku, makanya saudaraku, malaikat Garuda ini membawa mandat spiritual, bukan mandat politik, bukan mandat ekonomi, tapi mandat spiritual untuk menjangkau kembali bangsa Israel. Jadi di dalam pemberitaan, dalam kegerakan Kitab Wahyu, sama sekali saya tidak berpolitik. Saudaraku, semata-mata ini mandat spiritual dari apa yang ditulis di dalam Alkitab. Kemudian di sini dikatakan, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 orang yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Saudara, saya dengar yang sudah menerima Tuhan Yesus itu di bangsa Israel ada sekitar 70 atau 80.000. Nah, kalau kita berpatokan dengan angka lahiriah ini saja, ini masih ada sekitar 70 atau 80.000 juga, ya, saudaraku. Jadi masih ada pekerjaan besar. Tetapi saya yakin ini merupakan angka, bukan angka letterlock ya. Ini merupakan angka simbol yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian saudaraku, mandat dari malaikat Garuda, malaikat Sang Surya. Kalau dahulu Kores tidak ada mandat ini, mandat untuk memberi aba-aba, mempersiapkan dan memberi aba-aba saat mana pengungsian dan pengangkatan atau rapture itu terjadi. Kores nggak ada mandat untuk ini, saudaraku. Nah, malaikat burung Garuda yang ditulis dalam Kitab Wahyu pasal 10 itu dia memiliki mandat untuk mempersiapkan dan memberi aba-aba saat pengungsian dan pengangkatan. Ini ditulis dalam Kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita akan baca, Pak Nindra, ayat terakhir ini. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Amin. Sampai di sini dulu. Jadi mukanya sama seperti matahari. Inilah kenapa disebut malaikat Sang Surya, malaikat yang mukanya sama seperti
matahari. Saudaraku, di sini dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagikan tiang api. Ayat 2, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Amin. Ada dua hal di ayat 2 ini. Di tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil. Ini apa, saudaraku? Ini rahasia firman Tuhan yang begitu dalam. Yang pertama, rahasia tentang kitab Wahyu. Jadi kalau namanya malaikat Sang Surya, tokoh dari timur, itu kalau kitab Wahyu saja nggak ngerti, saudaraku, itu mau ngomong apa, saudaraku? Kronologis dari kitab Wahyu saja nggak tahu, nanti ngomong kitab Wahyu langsung penghukuman. Oh, sekarang sudah sampai sangkakala yang ke-6. Ngawur, saudaraku. Betul, saudaraku. Karena kitab Wahyu itu ada kronosnya, kronologis yang harus dipahami, dan itu pasti dijalankan oleh Tuhan di akhir zaman. Ini yang pertama, gulungan kitab kecil itu menunjuk kepada rahasia kitab Wahyu yang detail betul-betul, saudaraku. Jadi kalau ngomong kitab Wahyu nggak boleh ngerti sepotong-sepotong, nanti malah menjadi keliru, saudaraku. Banyak toh sekarang yang ngomong perhatian tahun 2024 itu mau pengangkatan. Ini ngawur, saudaraku. Sudahlah, kalau memang tahun 2024 pengangkatan, ya saya nggak ngajak taruhan lah. Tapi ayo delon, kowe nanti akan malu. Belum, saudaraku, 2024 belum akan pengangkatan, belum akan rapture, atau mungkin orang yang ngomong itu akan diangkat sendiri dulu. Saya nggak ngerti, saudaraku. Jadi hati-hati ya. Tapi belum, tahun 2024 itu belum akan rapture, saudaraku. Kemudian di sini yang memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka, artinya kitab Wahyu itu betul-betul terbuka, detail betul kitab Wahyu itu, saudaraku. Nggak ngawur, langsung memberitakan kitab Wahyu, ngomong kitab Wahyu langsung sangkakala ke-7, langsung sangkakala ke-5. Ini ngawur, saudaraku. Jadi pewahyuan itu detail ya, saudaraku, dan akan turun melalui satu garis komando, seperti pewahyuan mengenai pertama Nuh membuat bahtera, itu melalui satu garis komando. Nuh, saudaraku, Tuhan nggak kasih tahu orang lain, saudaraku, tapi Nuh. Tabernakel juga gitu, saudaraku. Tuhan kepada Musa. Di Jepang tidak ada Tuhan mengutus nabi lain yang namanya mungkin sama-sama Musa, suruh tabernakel yang bentuknya sama. Tidak, saudaraku. Demikian pula akhir zaman, detail kronologis kitab Wahyu yang pasti itu, saudaraku, turunnya adalah di dalam satu garis komando. Dan namanya kegerakan kitab Wahyu, saudaraku, itu tentunya ada progresivitasnya ya, saudaraku. Namanya pemberitaan satu kegerakan, itu pembukaan rahasia firman-Nya akan selalu baru, selalu sempurna, menuju kepada kesempurnaan, tetapi ada di dalam satu garis komando. Kemudian yang kedua yang selalu saya tekankan, ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Ini yang pertama, menunjuk bahwa selama tokoh ini memimpin kegerakan, maka antikris yang munculnya dari laut itu tidak akan muncul, dan nabi palsu yang munculnya dari dalam bumi itu juga tidak akan muncul, karena masih ditekan oleh kakinya malaikat Sang Surya, tokoh ini tadi. Ini pertama. Kemudian arti kedua apa? Ini malaikat yang kuat, saudaraku. Pelayanannya tuh nggak mudah digoyang, saudaraku. Karena dia berdiri melintasi pulau, melintasi lautan, saudaraku. Penopangnya banyak. Kalau ada orang lain, kita stop, nggak nopang dia. Ini punya kaki yang lain, saudaraku. Kuat. Kemudian, saudaraku, di sini juga digambarkan kakinya bagikan tiang api.
Artinya kalau orang tidak taat dengan kebenaran yang disampaikannya, penghukuman Tuhan itu akan bisa dijalankan. Ini mandat yang diterima oleh malaikat sang surya. Saudaraku, jadi mandat untuk membawa jemaat itu pada kesempurnaan. Kalau taat, saudaraku, akan dibawa kepada kesempurnaan dan pengangkatan. Tapi kalau ngeyel, berlarut-larut dalam dosa, saudaraku, ini dia memiliki kaki yang bagaikan tiang api. Kakinya bagaikan tiang api, artinya siap memberikan penghukuman. Saudaraku, dan di sini juga digambarkan malaikat ini pelayanannya kuat, nggak bisa digoyang, saudaraku. Nah, sementara ini makanya saya sering menyarankan pada saudara, kalau saudara memiliki hamba Tuhan yang saudara percaya, topanglah dengan segenap hati supaya hamba Tuhan itu nggak mudah jatuh, ya saudaraku. Saudara punya pemimpin rohani, saudara punya gembala-gembala, saudara punya hamba Tuhan yang dipercaya, terutama yang diurapi Roh Kudus, topanglah pelayanan hamba Tuhan itu supaya kakinya itu kuat, laksana malaikat sang surya tadi. Kalau ada jemaat satu sedang ngambek, oh kita nggak persembahan ya Pak Pendeta, lagi pilih kasih, padahal nggak sengaja pilih kasih itu karena nggak melihat kemarin, kemudian nggak salam-salaman, seperti seolah-olah pilih kasih, padahal karena nggak sengaja seperti itu, saudaraku. Nah, seperti kalau ada hal seperti itu supaya bisa teratasi, belajarlah berkorban dengan baik supaya hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk melayani saudara itu nggak goyah seperti pendirian malaikat sang surya ini yang melintasi lautan, melintasi pulau. Saudaraku, kuat pelayanannya itu. Kemudian yang ketiga dibaca Pak Nindra. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Ya, terus? Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Amin. Ini mengenai hari, saat, tanggal, bulan, dan tahun pengangkatan. Hanya boleh dikatakan satu kali ketika kitab Wahyu pasal 10 ayat yang keempat ini digenapi. Dan itu yang mengatakan harus malaikat sang surya, saudaraku, dan ketujuh guru. Ini berita penting, berita pengangkatan itu, saudaraku. Seperti kalau Pak Presiden itu menetapkan satu keputusan penting, dia nggak akan langsung ngomong sama mungkin penjual bensin, sama penjual sayur, enggak, saudaraku. Tetapi Pak Presiden akan ngomong dulu keputusan penting itu kepada Perdana Menteri atau Menteri Utama, Menko lah kalau di tempat kita. Seperti itu, saudaraku. Demikian pula berita tentang gereja itu nanti datanya dari malaikat sang surya, saudaraku, dari Tuhan Yesus yang ditinggikan oleh malaikat sang surya tadi. Itu karena malaikat sang surya itu sudah memiliki gulungan kitab yang terbuka, artinya kitab Wahyu terbuka di tangannya. Dia ngerti hari, bulan, tanggal, tahun, pengungsian dan pengangkatan. Bukan kedatangan Tuhan loh, saudaraku. Tuhan itu jenius, Tuhan itu cerdas. Tuhan ditanya 2 kali tentang kapan dia datang, tetap nggak mau jawab. Tetapi di sisi lain, kejeniusan Tuhan ini, saudaraku, dia memberitahukan masa pengangkatan harpaso dan masa pengungsian Helgo itu nanti akan diberitakan di Wahyu pasal 10 ayat yang ketiga dan keempat ini, saudaraku. Dan untuk hal ini sudah saya jelaskan di satu sesi yang saya beri judul Auman Singa, ya. Auman Singa, saudara bisa klik di YouTube saya. Kemudian ayat yang kelima, Pak Nindra bacakan. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Iya, tidak akan ada penundaan lagi, ya saudara. Mungkin dari dulu sudah
sering dengar kitab Wahyu. Kitab Wahyu katanya Tuhan datang itu kan sudah sejak dulu sudah diomongkan oleh pendeta-pendeta, bapak-bapak gereja dahulu kan, ya nggak datang-datang, saudaraku. Nah, nanti ketika Wahyu pasal 10 ayat 6 ini digenapi, nanti sudah betul-betul tidak ada penundaan lagi. Ini berita yang benar tentang akhir zaman, tentang pengangkatan, tentang rapture, saudaraku, tentang pengungsian, tentang datangnya masa antikris. Jadi yang dibawa, yang diterima, mandat yang diterima oleh malaikat Sang Surya itu diantaranya adalah menyampaikan berita tentang pengangkatan, tentang rapture, tentang pengungsian, tentang peogo, dan tentang datangnya masa antikris. Nah, kiranya Tuhan Yesus Kristus